Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 057. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait bisnis plan saya, yaitu dengan berjudul Watermelon Bliss. Apa sih Watermelon Bliss itu? Watermelon Bliss adalah suatu minuman segar berbasis buah semangka lokal yang dipadukan dengan es serut, selasi, gula merah cair, susu kental manis. Kombinasi dari bahan inilah menghasilkan rasa cinta ataupun rasa manis alami yang menyegarkan tanpa perlu tambahan pengawet maupun perisa buatan. Produk ini disajikan dalam kelas cup transparan yang penampilan menarik, lengkap dengan toppingnya seperti potongan semangka, es serut dan biji selasi, serta cairan susu kental manis dan gula merah cair yang sangat menyegarkan. Terkait deskripsi perusahaan ini bernama Segar Lestari Nusantara dan juga memiliki nama produk yaitu Watermelon Bliss. Perusahaan ini didirikan pada 20 April 2025 dengan visi menjadi brand minuman buah lokal yang dikenal dengan rasanya yang menyegarkan dengan kualitas alaminya dan semangat kewirausahaan mudah yang menginspirasi. Dengan misi menjadi minuman sehat dan berjual tinggi, serta menjadi minuman alami yang minim akan bahan pengawet, dan menjadi usaha semangat kerja keras dan memiliki banyak inovatif. Selanjutnya menjelaskan tentang deskripsi produk atau layanan. Manfaat utama dari Watermelon Bliss terletak pada kandungan air dan vitamin dari buah semangka yang berperan dalam menjaga hidrasi tubuh. Biji selasi dikenal membantu melancarkan pencernaan dan juga gula merah sebagai pemanis mengandung mineral yang lebih ramah bagi tubuh dibandingkan gula pasir yang bisa membuat diabetes. Dan juga produk ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain fleksibilitas dalam penyajian dan kemudahan produksinya. Bahan-bahan yang digunakan pun mudah didapat. Dan desain cupnya, walaupun terbuat dari plastik, tapi tidak menggunakan plastik murahan, yang tentunya akan menarik dan juga mendukung promosi. Baik, selanjutnya adalah analisis industri. Dari segi ukuran pasar, kita tahu sendiri, pasar sekarang rata-rata menjual minuman sehat, yang dimana pasar minuman sehat di Indonesia ini terus berkembang dari tahun ke tahun, terutama di daerah Bangkalan, Madura. Dari potensi inilah dan juga karena meningkatnya minat masyarakat terhadap minuman buah segar yang praktis, alami, dan menyegarkan, Watermelon Bliss turun dan hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai minuman yang menyegarkan di tengah cuaca panas ini. Lalu untuk tren industri minuman berbasis buah sedang juga mengalami pergeseran tren dari yang dulunya produk instan berbahan kimia berganti menjadi produk alami yang lebih sehat. Konsumen, terutama dari kalangan muda, juga akan mulai meninggalkan minuman kimia ini dan beralih ke minuman alami seperti Watermelon Bliss ini. Lalu dari beberapa potensi yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, hal ini akan menyebabkan terjadinya persaingan. Di sini saya sudah merangkum beberapa analisis persaingan. Untuk kelebihannya sendiri, dari beberapa franchise besar minuman sudah banyak dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen. Dan juga pastinya mereka aktif membuat promosi, baik itu melalui media sosial, influencer, dan beberapa dukungan dari figur-figur digital untuk meningkatkan jangkauan pasar mereka. Dan juga kelebihan pada UMKM, relatif terjangkau dan kompetitif di pasar menengah ke bawah. Namun, di balik kelebihan dari franchise besar maupun UMKM dari masyarakat, terdapat beberapa kelemahan, antara lain harga franchise biasanya relatif lebih tinggi. Dan mungkin untuk dari beberapa konsumen, mereka sedikit memiliki sensitif terhadap harga yang tinggi ini. Lalu yang kedua, varian berbasis buah lokal, khususnya pada semangka ini, masih jarang tersedia. Hal ini membuat beberapa produsen minuman itu kesulitan dalam menentukan siapa produsen atau petani dari semangka ini. Lalu yang ketiga, beberapa kemasan UMKM ini cenderung kurang menarik secara visual. Dari visualnya saja tidak menarik, apalagi dari fungsinya. Sehingga beberapa UMKM lebih memilih kemasan plastik tipis dibanding plastik tebal. Hal ini untuk mengurangi biaya di produksi mereka. Sehingga hal ini juga membuat citra produk atau citra kemasan dari UMKM ini dibilang buruk. Rencana operasi produksi Watermelon Bliss ini dilakukan di rumah tinggal saya, yaitu yang ada di perumahan Gang Telang, Bangkalan, Madura, dengan memanfaatkan dapur dan halaman belakang sebagai area produktif skala UMKM. Penataan ruang ini juga dibagi menjadi beberapa area kerja, seperti pencucian bahan, pemotongan, pencampuran, pengolahan lainnya.
dan juga penyimpanan dan proses pengolahan harusnya dipisah karena hal itu akan berdampak pada produk yang akan diproduksi. Manajemen sumber daya manusia. Watermelon Biz ini didirikan oleh satu mahasiswa yang kompetitif dan juga ia mengajak beberapa temannya, kurang lebih ada 5 orang, untuk ikut andil dalam produksi maupun instansi Watermelon Biz ini. Tugas mereka pun dibagi secara rata sesuai kemampuan dari masing-masing. Dan juga untuk pembagian omset itu juga dibilang cukup adil dengan kisaran 800.000 hingga 1.200.000 per anggotanya. Baik, selanjutnya adalah ada anggaran biaya. Yang pertama adalah anggaran biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan baik dalam masa produksi maupun tidak produksi. Biaya tetap ini terdiri dari biaya listrik, air, gaji karyawan maupun sewa lahan. Nah, biaya tetap dari produksi saya adalah sebesar 4.200.000. Selanjutnya ada biaya variabel atau biaya yang mengikuti jumlah produksi, yaitu dari saya ada 4.184.000 rupiah. Selanjutnya ada BEP unit. Nah, BEP atau break even point adalah titik impas, yang dimana perusahaan ini tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Jadi itu hanya mereka ini di titik aman. Nah, BEP ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unit dan harga. Untuk unit adalah sebesar atau sebanyak 620 unit. Jadi bisa disimpulkan untuk memproduksi atau perusahaan ini dalam masa tidak rugi maupun tidak untung harus memproduksi minimal 620 unit. Selanjutnya ada BP harga, yang dimana omset harga atau omset titik impas dari harga perusahaan harus sebesar 7.440.000 rupiah. Agar perusahaan ini tidak mengalami kerugian dan juga tidak untung.